Oke, kita ketemu lagi sahabat UMKM di program Rumah UMKM. Kalau minggu lalu saya masih bersama Mbak Tanti, makin kesini saya sendirian nih. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa kembali sama Mbak Tanti ya untuk talk show Rumah UMKM. Tapi saya jabanin sendirian pun nggak masalah, aman pokoknya. Ya, dan kembali kita menghadirkan teman-teman yang ya kita boleh bilang semangatnya luar biasa, perjuangannya juga patut kita jadikan inspirasi. Dan tamu saya kali ini adalah Mbak Eriska Dirgahayu VP. Ini bukan karena kita baru saja memperingati hari ulang tahun TNI ya, makanya Dirgahayu, ini Dirgahayunya VP. Panggilannya Mbak Eriska. Mbak Eriska apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tadi sudah ada clue-nya ketika ini Mbak Eriska nggak bisa ngomong katanya. Kita buktikan ya seberapa nggak bisa ngomongnya beliau ini. Mbak Eriska ini owner dari Atri ya? Atri Cruise. Atri Cruise Handicraft. Iya. Handcraft ya. Oke. Sudah berapa lama Atri? Kalau resmi berdirinya dari awal pandemi. Awal pandemi? Pandemi. Oh, iya, baru ya? Oh. Itu mulai terjun serius pilih bisnis. Oh, gitu. Sebelumnya baru hobi-hobi gitu ya? Sebelumnya memang hobi. Oh, sebelumnya memang hobi. kesukaannya Mbak Eriska itu emang bikin ini ya? Rajut. Kalau profesi dulu saya asisten apoteker. Loh. Jadi begitu pandemi karena anak saya banyak, kebetulan merawat orang tua juga. Akhirnya resign dari apotek. Untuk anak-anak, ya itu akhirnya nggak sengaja sih bikin konektor sama ada yang toko kosmetik itu, Kak bikin sendiri ya konektornya. Iya, bisa nggak saya pesen. Konektor itu apa? Konektor masker itu loh. Oh. Kalau dulu kan masker penting itu. Nah itu pertama pesanan itu 20 biji. Oke. Terus seminggu kemudian dia pesen lagi 50 biji. Yaudah, itu yang nge-trigger Mbak Atri jadi lupa bahwa ternyata sekolahnya dulu asisten apoteker ya. Nggak sayang tuh, enggak ya? Insya Allah enggak. Enggak ya, karena ternyata ya perjalanan itu sudah membawa Mbak Atri ke sesuatu yang sama sekali berbeda. Berbeda. Ya, benar-benar berbeda. Benar-benar berbeda ya. Seperti roller coaster kalau di dunia UMKM. Kalau dulu kita terima gaji. Kalau di sini ya tergantung. Kalau kita malas-malesan ya nggak gajian gitu ya. Oh, makanya kemudian tema kita ya, topik kita hari ini itu hobi, kemudian terapi dan bisnis kreatif. Tadinya gini Mbak Eriska, saya ketika anak-anak teman-teman Mbak Yanti bantuin bikin flyer posternya ini, saya bilang apa Mbak ini memang bisa terapi juga ya? Kok namanya hobi, judulnya hobi, terapi dan bisnis kreatif. Ternyata terapinya itu untuk melatih ini ya. Kalau rajut itu sendiri sih sebenarnya melatih otak, Pak. Melatih otak ya. Kenapa dikatakan terapi? Di luar negeri untuk mereka yang istilahnya kena depresi sebagainya, gangguan mental itu memang cenderung diarahkan kepada merajut. Kenapa? Karena ketika merajut itu bukan kadang ya, kalau saya pribadi tenang. Pikiran kita memang harus tenang ya. Harus tenang, harus konsentrasi. Nggak boleh emosi. Nggak boleh emosi. Kalau emosi nggak bakal jadi. Gitu ya. Emang gampang salah ya. Ketika proses. Iya. Oh, gampang salah ya. Meleng dikit aja salah gitu ya. Jadi kalau seperti berbentuk gini, kita ada yang namanya patron itu berdasarkan hitungan. Oh. Jadi makanya Yanti bilang matematika tadi itu ya? Perkalian. Walah. Jadi ada istilah ron, keliling ke satu itu kalau 6, keliling keduanya harus 12, keliling ketiganya harus 18, keliling keempatnya jadi kelipatan dari si 6 tadi. Begitu kita keliru, hasilnya nggak akan maksimal, nggak akan berbentuk lingkaran atau sesuai apa yang kita mau. Harapkan bentuknya nanti. Jadi kalau begitu keliru, ngulangi dari awal? Iya.
ini yang baru kemarin. Alhamdulillah saya kan juga bergabung di komunitas rajut. Nah, kemarin itu dapat orderan ekspor 58 tote bag, tas tote bag. Itu panjang basicnya itu 58 sentimeter. Ya, 58 cm. 58 cm. Itu gitu, lebarnya. Iya, habis gitu di titik ke 5 cm saya itu kurang 1. Iya ampun. Akhirnya sekian Brodoli kabeh, dibrodoli kabeh ya. Yang terjadi saya tensinya langsung 200. Karena widuh emane gitu itu ya. berapa jam itu? Iya, Makanya iya, di iya, situ iya. kenapa merajut itu melatih konsentrasi. Jadi otak kita berpikir tapi loss itu dalam arti nggak ada emosi. Ketika kita emosi kan hitungan nggak akan dapat itu. Iya. Pernah iya. saya jengkel atau dikejar setoran gitu ya, kita tetap ngerajut, itu nggak akan dapat. Nggak akan dapat ya. Baik feel ataupun hitungan pasti salah terus. Jadi kalau saya karena masih anak-anak masih konsentrasi, istilahnya pulang sekolah ributnya sama ibunya kan, saya ambil jam rajut itu di atas jam 9 ketika Malam. suami sudah tidur, anak-anak sudah tidur, nah itu baru saya berani. Kalau anak-anak sudah tidur tapi suami belum tidur ya enggak bisa ya? Ya nggak bisa. Nanti diganggu Karena suami ya? dijewet. Oh dijewet ya? Karena ditablo gitu ya? Iya. Memang suasana harus tenang. Harus tenang. Pikiran konsentrasi. Ya. Terus harus daya ingat. Kita itu sudah jalan berapa row. Mbak, itulah misalnya enggak selesai sehari, itu kan nggak mungkin selesai sehari ya? Harus selesai sehari? Enggak kan? Katakanlah yang kecil deh, yang gantungan kunci ini. Ini prosesnya butuh waktu berapa lama? Kalau saya 1 hari. Oh ini sudah 1 Kalau hari, saya kalau 1 dirimu hari. udah 1 hari ya? Iya. Enggak, katakanlah yang lebih dari 1 hari, yang gede ini misalnya. Enggak, maksud saya gini, saya cuma mau nanya, ini kalau kan ada hitungannya, kalau berhenti ditandain ya? Iya, kita ada penandanya. Kita ada alat untuk menandai di mana, dan itu tadi kita Sudah harus sampai catat lingkaran keberapa gitu ya? keberapa. Dan Oke. biasanya masing-masing perajut punya standar masing-masing. Saya harus sekian tingkat baru bisa berhenti gitu. Atau misalnya saya berhenti di sini, yang susah itu kalau yang dia tanpa pola. Kadang seperti saya tanpa pola. Itu yang susah memang. Oh, Mbak Eriska udah tanpa pola sekarang? Alhamdulillah banyak yang tanpa pola sehingga produknya nggak bisa lagi kayak ini. Jadi hanya satu kali. Customize ya. Nah, Customize itu toh. ya. Kalau ada yang mau minta persis saya pasti nggak berani. Nggak mungkin bisa gitu ya. Makanya kemarin waktu ikut di Barto kita kan dikenalkan sama Pak Dito untuk branding dan sebagainya. Itu dianjurkan sekali produksi banyak sekalian. Oh gitu, Jadi dengan pola tanpa pola tapi sekalian produksi banyak gitu ya. Jadi jangan terima orderan dengan bentuk yang lain. Selesaikan satu tema itu. Katakanlah nanti cuman 25 piece. Ya udah, dibatasin aja 25 piece itu. Nanti baru ke tema yang lainnya seperti itu. Tapi sekarang sih bisa beli patron, banyak juga beli patron. Oh, patron itu harus beli ya? Beli kita. Mahal nggak Mbak? Mahal nggak? Banyak sih rentangnya, ada yang kita kalau di dunia rajut ya ada yang istilah CAL, CAL dan KAL. Kalau CAL itu croquet along istilahnya croquet along L-nya apa L-nya? Learning. Istilahnya apa sih? Yang bahasa Surabaya ya enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa, apa? Intinya apa? CAL itu intinya apa? Belajar bareng-bareng lewat online. Oh, itu lewat WA. Oh. Jadi kita dikasih tempo start tanggal 1, tanggal 10 harus selesai. Nah, kalau tanggal 10 kita nggak selesai dengan pola yang dia bagikan, kita kena punishment. Oh, gitu. Jadi nggak boleh ikut latihan ke bulan berikutnya. Itu gratis? Itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Oke. Jadi itu dari Indonesia? Indonesia. Kita ada Asosiasi Rajut Indonesia. Oh. Kebetulan saya bergabung di Asosiasi Rajut Indonesia, ikut Sidoarjo.
Ikut Sidoarjo. Nggih. Oke. Karena kebetulan tinggalnya di sana. Di Sidoarjo ya. Nggih. Yang apa yang dulu pernah datang ke sini tuh ya nih, yang Sidoarjo itu. Banyak. Per apa namanya? Per yang rajut-rajut itu bukan ya? Nggak ada ya? Ini toh. PRSS. Craft. Iya, yang craft itu. Yang pakai Banyak sih. banyak ya. Ya udah Banyak deh. kalau Sidoarjo soalnya ada PRSS. Itu perajin rajut sepatu Sidoarjo. Jadi dia fokus kepada sepatu dan sendal dulu, tapi sekarang sudah banyak bidang. Itu yang apa namanya kayak kain-kain gitu loh. Iya kan? Yang kayak kain-kain itu kan yang ibunya kecil dari Sidoarjo, lupa ya Yanti ya. Iya, iya, mungkin pakai ini kan jenis ini itu banyak Pak. Kita bisa pakai yang namanya benang katun, atau kalau yang pakai kain saya pernah itu T-yarn kita nyebutnya. T-yarn itu kalau saya kemarin itu bikin dari, kita beli kain satu gelondong, kita potong dengan ukuran tertentu. Yeah. Nah, itu kita olah menjadi produk. Itu memang kita pernah produksi itu juga. Iya. Jadi tergantung kreativitas sih. Jadi patron itu sudah kalau misalnya katakanlah ini bagi yang awam gitu ya, yang lagi mau belajar gitu. Kalau ada patronnya kan. Ada. Berarti kalau misalnya saya belajar mengikuti patron, otomatis nanti akan jadinya kayak begini. Iya. Sesuai patron. Iya. Selama tidak ada salah Kesalahan dalam hitungan ataupun jenis tusukan, itu kan berbeda-beda tuh jenis tusukannya. Nah, itu pasti jadinya sama. Nah, itu satu pola itu antara ada yang gratis, ada yang 25. Kalau yang spesifik, misalnya kayak mengangkat tentang tema Indonesia gitu ya, lumayan bisa sampai 50, 125. Apanya itu? Patronnya. Plus kelasnya tadi. Plus kelasnya tadi itu. Oke. Tapi itu harganya. Iya. Oke. Mbak Atri lagi. Mbak Eriska, saya itu masih sedang mencoba untuk mengempati dirimu ketika kemudian dari yang orang kantoran gitu ya, asisten apoteker gitu kan, itu kan juga profesi yang saya pikir belum terlalu banyak ya. Artinya kan dibutuhin lah ya. Apotek kalau nggak ada asisten apotekernya ya nggak boleh buka kan. Ya kan, nggak ada apoteker atau minimal asisten apotekernya gitu. Nah, bagaimana kemudian meskipun memang ada triggernya itu karena harus merawat orang tua, harus anak-anak, tapi kan nggak semudah itu, Mbak Eriska melewati. Wah, lare aku biyen niku dibayar saiki, aduh cik angel. Gimana Mbak? Boleh bisa cerita nggak? Awal-awal nangis Pak. Gitu ya. Nangis, marah sama suami. Yang paling gampang jadi sasaran memang orang terdekat ya. Lah kan tapi ya karena sayang sama keluarga, sayang sama suami, sayang sama anak. Pilihannya waktu itu yang sakit apa, ibu, bapak? Kalau ketika pandemi itu kan multi, kita nggak bisa ngomong siapa yang sakit. Ketika saya punya kebetulan rumah saya itu kecil tapi isinya padat. Jadi ada nenek, ada mama, ada papa. Terus anak saya yang paling kecil itu asma dari lahir. Suami saya sendiri juga ada, istilahnya kalau dulu itu batuk gitu, yang batuk sakit, bukan? Jadi beliau diabetes. Jadi komorbidnya ada dulu, untuk pandemi COVID gitu. Otomatis dengan resiko yang banyak. Si anak asma, ketika orang tua manula, di atas 60, suami, resikonya kerentanannya cukup tinggi ya. Nah, saya berhadapan istilahnya garda depan di ketemu pasien. Mungkin kalau ingat pertama kali yang masuk Jawa Timur itu daerah Sidoarjo yang kena, itu di MCA. Nah, itu di tempat kerja saya. Oh gitu ya. Nah, setelah kejadian itu akhirnya suami kan takut. Suruh mundur. Ya nangis saya. Sedangkan dunia saya itu dulu itu cuman keluarga dan apotik. Iya. Paham. Jadi benar-benar hidup saya itu di dua itu. Iya. Anak-anak kan kalau sekolah udah bahasanya dititipin di sekolah. Nanti pulang ke apotik gitu kan sama saya. Aman lah ya anak-anak ya. Anak-anak enggak Cuman ketika harus berhadapan pada pandemi itu
wah nggak bisa kalau anak-anak dibawa ke apotek. Karena rentan juga di sana resiko banyak tinggi. pasien segala macam ya. Terus kalau nggak dibawa apotek siapa yang ngawasi? Iya, Sekolah iya. daring. Hmm. Neneknya bilang dengan 5 anak yang semuanya daring, aku nggak iso ngawasi. Ya sudah, terus kamu mau milih apa? Anak apa kerja? Oh. Ya sudah, kodrat kita kan kembali lagi sebagai insya ibu. Allah. Iya. Satu yang saya ingat bos saya itu, wah beliau memang guru saya. Meskipun sudah nggak di sana, kita tetepannya hubungan baik. Iya. Dek, percaya Mbak, kalau aku keluar kan aku nggak dapat istilahnya gaji. Iya. Sedangkan semua sudah terlanjur berjalan dengan hitungan yang ada. Betul. Ketika Allah menutup satu pintu, Dia buka 10 pintu yang lain. Allah akan membuka 1000 pintu lainnya buat sampean. Yakin itu. Bismillah, yakin saya. Oke. Ternyata benar. Benar ya? Benar-benar pandemi itu membuka, istilahnya menjadikan saya alhamdulillah berani untuk melangkah sendiri keluar dari zona nyaman. Oke. Nanti saya juga ingin tahu apakah yang sekarang ketika sudah dituntun langsung oleh Tuhan untuk sampai pada Atri Cross Handicraft ini, Mbak Eriska masih ngerasa eman ninggalin enggak, ternyata yang sekarang itu saya lebih nyaman gini. Nanti ya ceritanya ya. Siap. Kita ke iklan dulu. Ya oke, yuk kita lanjutkan kembali. Keren insight-nya dari yang tadi sudah disampaikan. Jadi kita tadi sudah diajak untuk mewek-mewek dikit gitu ya dari kisahnya Mbak Eriska. Luar biasa betapa kemudian dengan posisi yang tidak banyak orang, karena asisten apoteker kan memang nggak banyak ya Mbak ya jumlahnya. Betul ya, betul banget kan ya. Kalau di apotek malah sering dicari asisten apoteker. Nah, ketika sudah ada di comfort zone, zona nyaman yang seperti itu, kemudian hanya karena memang pertimbangan kesehatan dan rasa sayang yang luar biasa ke keluarga, harus meninggalkan profesi itu, dan kemudian bukan kebetulan ya, ya semuanya sudah Tuhan yang ngatur. Kebetulan karena memang Mbak Eriska punya hobi ini, makanya kemudian, tapi kan awal-awalnya kan cuma baru hobi ya? Hobi, cuman memang saya dari dulu itu karena nggak ada keinginan jual, jadi kalau ada tamu gitu saya kasih. Memang untuk souvenir, atau kadang saya pakai sendiri untuk anak saya seperti itu. Ya. Terus kemudian apa titik balik yang kemudian membuat Mbak Eriska meyakini dan kemudian mendirikan Atri Cross Handicraft? Apa? Karena sudah sering ngasih terus ada yang pesen. Iya. Oh, tiba bisa jadi duit. Oh gitu ya. Apa pesanan dia itu? Masker itu? Bukan? Yang membesut pertama itu masker. Terus yang kedua ketika saya bikin tas, waktu itu ada pameran saya ikut. Ibu Kepala Dinas Koperasi Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Itu membeli tas saya dengan harga 1 juta. Wow. Akhirnya suami seneng, ya udah diseriusin aja. Alhamdulillah suami saya selalu support, apapun itu support. Dimodalin istilahnya kalau ada rezeki kita beli benang, beli perlengkapan, terus kemudian saya ikut asosiasi. Kalau dulu ada Kohansi, komunitas handicraft Sidoarjo. Kalau yang di Surabaya Jawa Timur itu AHJ. Terus habis gitu saya ikut asosiasi rajut Indonesia. Dengan kita ikut organisasi, terus dengan kita ikut binaan pemerintah. Ternyata loh, hobiku bisa jadi uang. Jadi duit ya. Dimana tapi yang ditekankan sama suami, kamu nyaman nggak? Merasa tertekan nggak? Ketika tidak ada rasa tertekan dan nyaman, kerjakan. Tapi kalau sudah merasa tertekan dan kamu nggak nyaman, udah stop. Nggak, aku nyaman. Ternyata ya alhamdulillah. Dan saya seneng, anak-anak saya seneng. Kadang kalau ada temennya ulang tahun atau apapun bikin ini. Anak yang paling gede sudah kelas berapa Mbak? Anak yang paling besar SMA kelas 3.
Nggak bisa, anak saya nggak ada yang bisa. Oh, nggak ada yang bisa. Ya cuman bisa dulu, bisa ya waktu pandemi itu bisa ketika nerima masker kayak gitu. orderan. Waktu itu selain masker ada ini tas gelas. Dulu kan ada tumbler itu. Tumbler. Itu tasnya itu. Oh, tasnya tumbler itu. Rajut tapi juga ya. Iya. Baru nerima pesanan souvenir pertama kali. Ya tumbler itu sejumlah 160. Nah, itu kan masih keteter. Anak-anak akhirnya bisa. Ikut. Tapi sayang emang karena bukan passion mereka, saya nggak bisa maksa. Iya. Gitu ya, karena saya yang suka ya udah. Berarti sendirian sekarang ini mengerjakan untuk pesanan-pesanannya Atri. Iya. Kalau untuk rajutnya saya sendiri, tapi kalau untuk menjahit seperti ini nih suami saya. Oh, Mas suami bisa jadi menjahit. beliau itu yang finishing, masang tangan ini, masang mata, hidung. Tapi jahit pakai tangan ya ini ya? Jahit tangan semua. Jadi kita nggak main lem. Makanya insya Allah kita percaya kuat. Jadi kuat, terus nggak mudah protol. Nggak mudah protol. Dan handicraft kayak gini ini boleh dicuci, Mbak? Boleh, tapi nggak boleh dikucek. Nggak boleh dikucek ya, cuman ini aja terus dikeringin gitu terus ya. Terus dikeringin gitu aja. Sebaiknya sih memang tidak ditaruh tidak dikotor-kotorin ya, sehingga nggak kelihatan. Kalau lecek kumel gitu kan jadi jelek ya. Oke. Ya, dan butuh waktu berapa lama untuk kemudian sampai di kisaran stabil? Artinya pesanan stabil, ini oke gitu. Dari dihitung dari pertama kali Mbak Eriska menerima pesanan, mungkin maskernya atau apa itu cukup lama. Stabil terus sih. Stabil terus ya. Dalam arti kita memang targetnya sesuai kemampuan saya ya. Jadi ya stabil 1 bulan segitu gitu. Jadi, kebetulan saya juga masuk ke toko-toko sih Pak. Oh gitu. Jadi masuk ke minimarket di sekitar rumah, terus ke koperasi sekolah anak, yang murah-murah gitu itu. Nah seperti itu. Kalau souvenir itu kita hitung biasanya momen kan. Iya sih ya, kalau pas lagi bulannya orang nikahan misalnya atau apa tapi gitu ya. Tapi memang Allah itu maha mengetahui kemampuan umatnya ya. Ketika saya banyak pesanan, barang di toko lo gak laku. Tapi ketika pesanan kosong, sedikit. Barang di toko itu ya, makanya saya bilang stabil. Jadi kadang saya bikin banyak pun dapatnya per bulan ya segitu. Unda-undinya paling selisih 300, 200 gitu toh. Cuman makanya saya bisa kategorikan stabil ya memang segitu. Ketika souvenir banyak masuk, dihitung per bulannya itu ya dapatnya segitu gitu loh. Sampai ayahnya jane rezekine sakono ya. Iya, tapi bukan tidak mungkin. Karena kan Mbak Eriska kan juga aktif mengikuti pameran-pameran kan ya. Alhamdulillah ikut. Yeah. Ini juga sepertinya mulai lagi banyak bazar-bazar. Banyak bazar-bazar, craft juga ya. Iya, craft. Alhamdulillah. Kalau senengnya apa kalau ikut pameran-pameran gitu, senengnya apa? Harganya bisa lebih tinggi dari pesanan atau bukan? Kalau saya ya ikut pameran itu seneng ketika orang membeli produk saya, kita ketemu, terus beliau berkomentar kurang dan lebih dari barang saya. Itu seneng. Terus yang kedua, ketemu banyak teman-teman dengan cerita yang beraneka ragam. Oh, teman-teman sesama pengrajin? Iya. Dari situ kan saya banyak belajar. Yeah. Terus yang ketiga, karena saya dulu ngerti nih gaji dan belanja ya. Ketika pameran kan nggak selalu dapat target. Yeah. Kadang di situ akhirnya kadang zong gitu ya. Sering zong. Katakanlah kita modal 1 juta. Ketika ikut pameran belum tentu kita dapat 500 ribuan, Pak. Nah, tapi saya sendiri nggak pernah. Alhamdulillah kembali lagi ya, suami itu selalu support. Udah jangan dihitung itu. Yang penting orang kenal produkmu. Ya anggap aja promo ya, itu biaya branding. Promo, ya branding. Nah, branding. Betul. Terus yang jajan. Duh, kalau itu udah usah tunggu pameran ya. Tapi jajannya
teman-teman pameran itu biasanya enak-enak, Pak. Enak-enak, betul. Beneran. Betul. Saya sukanya pameran itu malah jajani punyanya teman-teman. itu Iya. memang padahal kalau timbangannya jajan-jajan yang mahal-mahal ya. Kalau ada pameran UMKM gitu ya. Iya. Meleng sedikit ke UMKM loh. Iya. Enak-enak. Ya, memang ini menjadi tantangan kita bersama begitu ya. Bagaimana buat teman-teman pengusaha pelaku UMKM juga menjadi tantangan, buat kita yang konsumen ini juga harusnya mulailah lebih mendekat ke produk-produk dalam negeri lokal gitu ya. Karena nggak kalah kok. Saya punya pengalaman. Waktu itu pameran di Pakuwon. Lantai dasar. Sepi Pak berhari-hari. Nggak ada yang beli belas. Terus ada Ibu Chinese satu. Beliau itu tiap hari itu datang ke pameran. Beli 1, 2 gitu. Makanan ini? Bukan. Craft. Craftnya? Oh ya? Iya. Terus habis gitu besoknya datang lagi beli ini. Terus saya tanya, akhirnya teman-teman ketika kita ketemu teman-teman ngobrol, ibu itu loh mesti beli Kak Ketang satu. Dan itu loh Pak, teman-teman sewenang bahkan ada yang sampai nangis. Saya sendiri subhanallah. Terus saya bilang ke anakku, nak sumben nek kamu jadi orang yo, nek ada pameran, ada apa, inget ton. Ojo beli sing mahal-mahal. Beli ini yang lokal-lokal. Ya Allah, sampai saya suka gini Bu, gini. Oh iya. Dari situ terus ya Allah iya. Itu pertama saya terjun pameran. Dari saya nganggur, biasa dapat gaji, biasa kita jajan ya. Terus pameran berhari-hari nggak dapat, terus dapat dari ibu itu, subhanallah. Iya, rasanya seneng banget gitu ya. Mas, ibu, apalagi kalau beliau ngomong, ih lucu, gitu, rasanya seneng. Iya. Gitu. Ya ampun. Ada apresiasi untuk produk kita. Atri sudah bisa membuat berapa item produk sekarang ini kalau boleh tahu? Banyak banget ya. Banyak. Soalnya banyak sih. Dalam arti kalau ditanya berapa banyaknya bingung saya, setiap minggu ada ya. Bukan maksud saya ini bentuknya gantungan kunci, bentuknya tas gitu. Itu ada berapa? Saya yang nggak bisa cuma satu, bikin sepatu atau sendal. Oh itu belum. Soalnya itu tadi harus konsisten kanan dan kiri. Konsisten hitungan. Sedangkan ketika kita nggak selesai dalam satu hari, mood berbeda, hasil sandal kanan kiri itu iso junjlit. Itu kelemahannya Rajut. Iya. Ketoane pertama enak, iki kanan iki kiri. Karena moodnya jelek diterusno sing kiri dadi kanan, kanan jadi kiri. Saya sampai 3 kali gagal. Saya 3 kali gagal bikin sepatu dan sendal. Akhirnya saya udah nggak. Di situ bukan passion saya. Saya lebih seneng di tas sama boneka. Okay. Itu memang suka saya. Kalau sekarang saya tanya, berapa harga produknya Atri Cross yang paling mahal dan berapa yang paling murah? Di kisaran berapa, Mbak? Kalau yang paling murah Pak, yang kayak gini, gantungan kunci. Iya. Ini berapa per bijinya? Kalau itu tengah masuknya sekitar 25. 25. Ini juga 25 sama. Iya. Enggak ya, makin gede makin mahal dong. Makin kecil makin mahal. Oh, makin kecil makin mahal. Iya, karena perlu ketelitian segala macam ya. Iya. Oke. Kalau yang ini dibandingkan ini, mahal itu dibandingkan ini. Oh iya. Iya. Oh, kalau yang ini berapa ini? 25 35 gitu. Iya. Kalau ini bisa sampai 15. 15. Kalau yang ini mahal, ini 300. Karena kreasinya lebih banyak. Detail. Nah, ada detailnya. Ada detailnya, 300.000. Oke. Kalau yang model-model ini? Kalau tas ini masih masuk ini? Tengah, sekitar 125. 125, oke. Kalau yang mahal itu kita memang main kulit asli ya. Oh ada. Memang saya unggulannya di situ. Oh iya. Awal saya di tas itu memang kita kombinasi dengan kulit asli. Tanggulangin kan kuat dengan kulit asli. Betul. Nah itu kita pakai produk kulit asli itu sampai 1,5 juta. 1,5 juta. Iya. Ya, oke. Itu tapi hanya istilahnya
nerima pesanan ya. Tidak yang dititip nggak ada sampai yang harga segituan ya. Enggak. Kalau yang dititip sekitar 500. Paling mahal 500. Iya, kalau yang di mana saja bisa mendapatkan kalau boleh tahu di toko offline-nya. Misalnya titip di Wahyu Minimarket deket-deket rumah Sidoarjo sih Pak. Belum deket-deket rumah kepingin ya. sih masuk yang besar-besar. Cuman tenaganya belum ada belum ya berani. untuk Kebetulan kan teman-teman juga sepertinya konsentrasi pengen ekspor. Iya. Nah, iya. itu. Karena craft ini peluang untuk ekspornya lebih tinggi ya. Dan harga penghargaan dunia luar negeri terhadap craft itu lebih tinggi. Apresiasinya lebih tinggi dibandingkan negara kita sendiri. Ya, kita ini nggak ngerti saya. Ya wes, nanti kita lanjutkan kembali. Kita break lagi ke iklan ya, Mbak Eriska ya. Ya, kalau kita lanjutkan kembali sahabat UMKM, masih bersama ini ya Mbak Eriska, ownernya Atri Cross Handicraft, yang produknya bisa, kalau Anda menonton kami berdua sedang berdiskusi, Anda bisa juga melihat keindahan dari karya-karyanya beliau, yang itu dari hobi kemudian bisa juga menjadi terapi beliau sampai akhirnya menjadi bisnis yang kreatif gitu ya. Betul ya, karena judulnya kita itu. Mbak, ini ada Ibu Nisa yang ingin juga sharing-sharing. Bagaimana cara Ibu Eriska bersaing dengan produk craft yang lebih modern dan bentuknya lebih kekinian? Bagaimana cara Ibu mengembangkan inovasi? Mungkin ada yang ingin tahu juga bagaimana strategi dari Mbak Eriska untuk, kan kalau sudah berhasil di level ini kan berarti kita nggak boleh berhenti kan? Iya. Karena kreativitas itu menjadi kata kunci dari craft, betul ya? Nah, gimana Mbak? Kalau saya terus terang saya rutin berkunjung ke IG. Maksudnya ngeliatin IG-nya. Tren apa saat ini? Nah, terus juga kita kepoin istilahnya yang sudah lebih terkenal dari kita. Jadi apa namanya? Kalau saat ini yang sepertinya naik daun itu, kalau dulu kan Doa. Sekarang itu sepertinya yang naik daun itu Kalasenggang. Itu dia juga produk tas. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu bahwa tren tas yang diminati anak muda sekarang seperti tuh kayak ini begini gitu ya. Terus bolehlah kita istilahnya pakai sistem apa itu namanya ATM. Amati, tiru dan menambahkan. Seperti itu kan juga masih sah-sah aja, asalkan kembali lagi kreativitas tadi kita kembangkan kemana. Itu toh. Terus kita juga nggak malu untuk ngikutin anak muda itu seperti apa sih dari IG tadi. Mungkin bertentangan seperti saya iki model foto. Nah, tapi kalau kita sudah bergerak dalam dunia bisnis, kalimat iki model foto itu nggak bisa. Karena ada apa ya tujuan tadi, apa yang mau kita produksi. Ya, karena menyesuaikan dengan apa yang ada di market yang disukain lagi. Bukan berarti kita nggak punya nggak punya ketetapan hati gitu, harus A harus B, enggak bisa gitu kalau di dunia istilahnya seni. Kalau saya sih mengikuti IG, TikTok, terus memfollow anak-anak muda, terutama kayak apa itu namanya K-pop, anak-anak K-pop, terus sekarang itu yang lagi naik daun itu apa itu? Boneka apa itu namanya? Apa? Labubu. Iya. Nah, itu memang kita harus ngikutin. Itu keniscayaan ya. Itu cara mengembangkan inovasinya Bu Nisa. Kalau soal persaingan nggak khawatir sama sekali ya? Saya suka berkolaborasi, saya nggak senang bersaing. Nggak senang bersaing ya. Makanya lebih slow karena beliau ini memang orang Jawa Tengah ya. Jadi karena memang
bersaing itu hanya nambah sakit hati. Tapi kalau kita berkolaborasi, kita nggak tahu rezeki itu datang dari mana. Siapa yang membawa rezeki itu rahasia. Semakin banyak saudara, semakin banyak teman, rezeki pasti akan datang. Betul. Gitu. Iya, karena kolaborasi itu tingkatnya lebih tinggi dari kompetisi kok ya. Iya, kalau kompetisi itu udah. Betul. Saya nggak seneng nggak bisa berkompetisi, cukup dulu zaman SMP SMA. Iya, oke. Iya. Dulu ketemu sama pelatihannya Barto and Friend dari siapa, Mbak? Dari teman? Dari IG. Dari IG, terus ya itu Allah membuka 1000 pintu. Kita nggak tahu di mana kita Akhirnya saya daftar di Mbak Tanti. Wah, kok jauh Surabaya. Tapi aku kok pengen. Akhirnya saya ikut. Alhamdulillah, memang grow. Istilahnya saya lebih berani. Yang ke-trigger gitu ya dengan ketemu sama teman-teman mentor, tetap sama teman-teman ini. Terus juga secara relasi, ketemu panjenengan. Jadi lebih dengan di Barto itu kan sistemnya itu per minggu kita dapat pelajaran. Istilahnya tuntas. Yang jadi pertanyaan UMKM itu bisa tuntas di situ. Mulai dari kita pembukuan, mulai dari kita branding, mulai dari kita HNA, mulai dari kita produk kita diseleksi, dikurasi. Nah, itu kan di situ sudah ada dalam satu tempo itu. Katakanlah sampai kelulusan. Nah, itu saya memang bermanfaat, benar-benar bermanfaat. Terus penyajian yang santai. Kan enggak terlalu sepaneng sekian jam mempelajari gini. Kan di situ terbagi beberapa sesi ya. Oke, betul. Ya, dan yang kalau misalnya di urut gitu yang paling dirasakan manfaatnya oleh Mbak Eriska apa ketika ikut pelatihan Barto and Friends? Semuanya bermanfaat sih, branding, terus habis gitu. Ngitung ini HPP, HNA tadi ya. HNA itu sebelum ikut Barto saya sempat salah itu. Ngitungnya ternyata malah rugi waktu nerima orderan. Kemurahan. Iya, ya akhirnya kurang. Ternyata ada yang nggak dihitung, diingetin di situ. Jadi banyak kalau dibilang hampir semuanya mungkin karena saya dari nol ya. Di dunia bisnis kan dari nol. Dengan ikut kelas-kelas seperti itu memang kita butuhkan. Kita butuhkan kalau sebagai UMKM pengen benar-benar istilahnya naik kelas. Nggak ada salahnya. Satu ikut kelas-kelas, yang kedua ikut asosiasi, terus yang terutama kolaborasi tadi. Nah, itu memang penting. Karena kadang contoh HNA tadi lah, hitungan saya laba ternyata kalau secara profesional minus gitu. Terus secara branding kita nggak bisa mengandalkan rasa kasihan teman, ya kan? Kalau branding ada sistemnya sendiri, caranya sendiri, di mana posisi produk kita, kekhasan produk kita itu di Barto dibimbing semuanya. Gitu. Iya. Jadi sangat terasa manfaatnya meskipun harus menempuh perjalanan yang lumayan ya. Lumayan. 3,5 bulan ya. Dan itu siang kan ya. Siang, wayang ngantuk-ngantuk. Wayang ngantuk-ngantuknya gitu. Tapi temennya seru-seru sih, gurunya juga seru. Jadi ngerasa menjalaninya asik aja gitu ya. Dan yang paling penting memang dirasakan banyak manfaat yang bisa Alhamdulillah banyak manfaatnya kalau saya pribadi. Rumah UMKM itu ya. Sangat bermanfaat sampai detik ini. Itu saya merasakan banyak manfaat. Gitu. Ya. Oke. Kemudian saya menyapa Bu Elis. Bu Elis, halo. Selamat sore. Terima kasih sudah mampir ya Bu Elis ya. Penjualan craft tidak seperti penjualan mamin. Ya, pasti. Bisa dibilang belum tentu laku setiap hari. Sementara dapur harus tetap ngebul. Kepo ini Bu Elis ini. Apakah pernah Mbak Eriska di posisi ini dan bagaimana cara menyiasatinya? Pernah. Pandemi ya, karena saya baru mulai dari pandemi ya. Kalau dulu nggak pernah. Setelah mundur itu pernah
Di satu titik pekerjaan suami juga sempat oleng. Karena pandemi juga. Karena ya. pandemi, tapi kebetulan di craftnya naik. Cuman kalau saya juga, tapi nggak lama sih Pak. Kalau pertanyaannya lemah sampai ke dapur itu tadi nggak terlalu signifikan memang. Soalnya begini Bu Elis, masih ada ada suami, jadi Enggak kan juga, kita beda-beda penanganan istilahnya. Oh gitu, udah diatur keuangannya dipisahin Cuman gitu. Dari yang saya katakan tadi, dari awal income saya ajek segitu gitu loh. Jadi kalau sampai turun banget enggak. Cuman kalau saya misalnya pada titik jenengan memang craft tidak seperti makanan dan minuman. Itu benar. Nah, memang benar. Yang apalagi memang beberapa saat ini kemarin itu kan yang dibesut pemerintah makanan minuman ya Pak ya, betul. Yang dapat sponsor katakanlah Craft merasa saya sih merasa sempat seperti anak tiri. Tapi itu dari kita, kreativitas kita tadi dalam mencari relasi dan keberanian untuk melangkah. Katakanlah saya punya target sekian, makanya saya nitipin ke minimarket, ke tempat sekolah supaya target saya tercapai. Nah, kalau sampai minus itu kan enggak, minus enggak, karena memang dari awal ya itu tadi ternyata Allah itu ya wis rezekinya segitu, bukan berarti saya nggak berusaha, ya berusahanya apa, katakanlah kalau yang sini turun otomatis saya harus cari toko lagi. Kita harus cari toko lagi yang bisa kita titipin, dan itu butuh mental kuat. Karena nggak sekali kita datang ke toko diterima, nggak jarang juga saya ditolak karena di situ sudah ada titipan yang lain. Pernah saya juga ikut di Malang kurasi, nggak keterima. Padahal kita sudah jauh, modal, naik sepeda motor, gitu kan ya. Sedih, tapi kembali lagi. Lah nek semuanya gampang lah saya naik. Itu tadi kalau saya sih bukan karena pinter-pinternya kita bergerak. Betul. Ikut bazar, ikut apa, peluang apa, ya sudah diambil. Iya. Bu Elis tadi itu sudah dengan testimoni yang sangat clear dari Mbak Eriska itu tentang kalau pesanan saya banyak, yang di toko-toko itu sepi. Kalau sebaliknya, kalau pesanannya berkurang, di toko-toko itu laris. Makanya beliau tadi menyampaikan, saya percaya betul. Beliau menyampaikan saya nggak pernah sampai kesulitan, meskipun memang kalau dari sisi penjualan kan nggak tiap hari laku ya dibandingkan Mamin ya. Tapi ya alhamdulillah kalau ngomong dari average, ngomong dari rata-rata ya segitu terus stabil gitu ya. Iya. Kan kita bisa baca pasar juga. Ketika pasar ini sepi, kita harus cari pasar yang baru. Katakanlah kemarin tas sempat sepi. Nah, saya cari apa nih yang akhirnya lari ke gantungan kunci. Ternyata gantungan kunci cukup diminati sampai hari ini, dan ini sudah tahun kedua untuk gantungan kunci. Saya dari awal tas. Biasanya kalau pesanan-pesanan gantungan kunci ini sekali pesan cukup banyak, Mbak? Kalau yang di toko-toko cukup banyak, 100. Oh gitu. 100. Kalau souvenir. Kalau orang souvenir jarang ya kalau gantungan kunci ya? Enggak, banyak. Juga. Tapi macam-macam ada. Saya juga makram kan, gantungan kunci ada yang makram. Kalau waktunya pendek biasanya saya tawarkan makram. Makram itu apa? Tali temali. Enggak bawa saya. Karena memang itu set job ya katakanlah, bukan utama. Cuman memang banyak juga yang berminat, tapi belum bisa mengalahkan ini gitu. Itu sekali pesen sampai 250, 300. Tapi memang itu waktu pengerjanya relatif lebih cepat ya. Lebih cepat. Biasanya dia kurang 2 bulan gitu baru info ke saya. Tapi kalau rajutan biasanya mereka yang kurang 3-4 bulan atau misalnya ada undangan sampai 500 gitu. Itu
6 bulan sebelumnya sudah info. Oh, Nah, pernah dapat yang sampai Sering. Oh, sering ya. Sering, biasanya kedinasan, PLN atau apa itu namanya, kebetulan saudara banyak yang di pegawai negeri. Nah, itu teman-temannya. Ya. Itu memang banyak yang rajut. Nah, kalau misalnya kayak alas gelas gitu, ya 6 bulan sebelumnya dengan jumlah banyak, Dengan minimal jumlah banyak ya. 500 kalau yang standar 250. Ya, saya mencoba untuk mengamati lagi. Berarti Mbak Eriska itu setiap hari produksi? Alhamdulillah saya Pak Haris produksi. Dan Sekarang sekarang mengembangkan cari tempat produksi. Oh. Jadi mulai cari Jadi tempat pengen produksi. punya ini Sudah. toko offline sudah. Belum berani buka toko, cuman tempat produksi aja. Tempat produksi. Jadi sudah mulai mencari mempunyai tempat produksi. Oh, jadi sudah punya anak buah dong kalau begitu. Kalau anak buah kontemporer. Kontemporer tergantung pesanan. Kalau lagi rame rekrut nggak sulit tuh nyari orang yang. Loh, sulit. Oh. Kalau tenaga kerja rajut itu sulit, Pak. Makanya. Sulit banget. Hmm. Kebetulan tadi dari awal kan sudah saya jelaskan kalau saya ikut komunitas. Oh. Biasanya yang saya prioritaskan teman-teman komunitas. Teman-teman ke komunitas. Iya, karena kita sudah tahu karakter dari rajutan dan kita sudah tahu ini pantasnya proyek ini, ini pantasnya proyek si A, pantas proyek ini si Wah, B. keren. Berarti memang benar. Makin percaya saya bahwa kolaborasi itu Mbak Eriska nggak cuma ngomong di mulut saja, tapi memang yang dilakukan itu benar-benar berkolaborasi memang saya praktekkan dan itu alhamdulillah rezekinya makin banyak, Pak. Ya, karena membuka rezeki untuk orang lain itu pasti digandakan gitu ya. Wah, keren sip. Jadi setiap hari produksi ya. Alhamdulillah setiap hari ini. produksi. Nah, sekarang saya mau nanya karena waktunya kita kan juga nggak panjang-panjang banget ya. Dibandingkan dulu jadi asisten ini apoteker. Misalnya nih Gusti Allah ini saya mewakili misalnya loh ya. Saya jadi malaikatnya Tuhan gitu. Saya disuruh nanya mau balik ke asisten apoteker atau membesarkan Atrikros kalau sekarang ini. Tidak bisa milih dua-duanya. Dua-duanya saya cintai. Gitu ya. Tapi bagaimana sekarang setelah masing-masing? Mbak Eriska ketika sudah tidak bekerja di sebuah apotek, apa yang membuat Anda masih bisa tidak kehilangan keahlian sebagai asisten apoteker itu untuk keluarga sendiri? Apa bisa ngeracik obat sendiri atau bikin apa? Ya masih lah, saya kan gitu sekolahnya juga memang basicnya farmasi. Gitu ya, berarti sakit apa gitu bisa diobati sendiri? Oh, ya enggak gitu. Ya, intinya kadang kita punya perkiraan karena kita di dunia medisnya. Karena kan kenal ini obat ini untuk ini terus kemudian takarannya harus sekian gitu loh. Kalau untuk keluarga, untuk anak-anak masih berani. Oh iya. Atau untuk diri sendiri masih berani. Iya dong. Tapi kalau keluar dari ranah keluarga itu sudah bukan wewenang. Enggak, maksud saya sih cuman di tingkatan orang-orang terdekat saja karena kan paling enggak kan itu yang membuat Mbak Eriska nggak lupa gitu loh. Yang kedua saya suka baca, Pak. Oh. Jadi HP kalau dulu buku ya. Kalau sekarang HP itu cenderung saya gunakan untuk baca jurnal-jurnal kesehatan tetap. Jadi gitu saya tetap baca. Kecintaanmu ke profesi awal tuh masih nggak luntur, makanya susah milih ya. Susah milih. Karena dua-duanya kalau dikatakan duluan rajut malah dulu rajut. Harusnya ya, karena memang hobinya di situ dari saya SMA kan. Nah, tapi kan kembali lagi, pokoknya saya kerjanya berdasarkan itu tadi sih, hati sih. Jadi kalau suruh milih nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya sudah. Jadi, kalau begitu. Intinya apapun profesi asalkan dikerjakan dengan hati, itu hasilnya maksimal. Okay. Ketika saya di asisten apoteker, seluruh hati saya untuk dunia kesehatan, hasilnya maksimal. Sempat berapa lama waktu itu saya bekerja berprofesi sebagai asisten apoteker? 16 apa 17 tahun ya? 16-17 tahun ya. Pokoknya manten baru langsung deh. Oh, jadi lulus langsung.
rajut ini mah belum ada apa-apanya untuk dari tingkatan waktunya ya. Iya. Karena rajut kan baru 4 tahunan ya kurang lebihnya. Oh, ya. kalau bisnisnya, Iya. kalau selam waktu nunggu pasien ya sambil ngerajut, Pak. Oh. Makanya ini memang dua hal yang melekat betul ke Iya, Eriska gitu iya. ya. Jadi jangan paksa saya untuk memilih gitu ya. Iya, kalau di tempat saya orang memanggil saya itu Eri, itu berarti orang kesehatan. Oh. Tapi kalau Kalau orang rajut, kalau orang craft, rajut, craft itu Atri. oh karena nama Taunya Atri, brandnya iya. Atri. Jadi sudah bisa dititeni Oke. manggil Mbak lah. Atri, oh iki pasti koncoku. Iya, Ini rajut iya, ini iya, gitu. Rajut Oke, 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 UMKM itu panggilnya Atri. Tapi kalau di farmasi saya Eri. Eri. Sampai saat ini ketemu orang di jalan, "Loh, Mbak, ya apa kok wis gak di apotek?" Masih banyak kenal. Masih banyak yang kayak begitu ya. Iya, walaupun Tapi- saya jauh, aslinya iya. rumahnya. Tapi menarik sahabat UMKM, hari ini kita belajar banyak dari seorang Eriska Atri ya. Terserah Anda mau milih yang mana. Kalau kenal pengen mengenalnya sebagai asisten apoteker namanya Eriska. Kalau yang mengenal dari Atri Cross ya namanya Atri panggilannya gitu. Luar biasa karena beliau ini punya keyakinan besar bahwa rezeki nggak tertukar gitu ya. Tetapi di sisi yang lain juga beliau nggak pernah berhenti untuk selalu berinovasi, banyak belajar dari sana, dari manapun begitu ya. Oke, Iya, benar. Mbak, kalau misalnya sekali lagi ini sebagai penutup, sampai dengan pencapaian sampai hari ini, apa yang Mbak Eriska masih ingin doakan lebih besar ke Tuhan, kerjakan lebih keras supaya Tuhan kasih rezeki lebih besar untuk membesarkan ini apa cita-citanya, mau punya toko kah, mau bikin apakah, apa Mbak? Saya kepingin punya kelas untuk merajut. Oh gitu, bikin pelatihan berarti? Iya, Oh. karena apa? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Wow, ini sudah tingkat dewa ini. Jadi penutup aja, saya nggak berani nanya lagi nih kalau sudah kayak begini. Bener nggak teman-teman? Ya, luar biasa. Ya, mudah-mudahan diijabah. Amin. Ya, amin. karena Tuhan itu seringkali cuman menguji sampai sejauh mana kita itu kekeh dengan cita-cita kita gitu. Sepanjang kita menjalankan, sepanjang kita mau berusaha, saya pikir semuanya pasti akan terlaksana. Amin. Sukses selalu untuk Mbak Eriska. Sampaikan salam saya untuk anak-anak, suami, Terima keluarga. kasih. Sehat-sehat terus ya. Siap. Dan mudah-mudahan nanti kapan kita ngobrol lagi Mbak Eriska. Oh, saya baru dari luar negeri ya, ini ada pameran luar Amin. biasa. Alhamdulillah, Mudah-mudahan ya. siap. Oke, baik. Itu obrolan saya bersama ownernya Atri Cross Handicraft ya. Mbak Eriska, nama panjang ya, Eriska Dirgahayu yang saya ingat, Eriska Dirgahayu VP. Dan terima kasih sudah bersama kami berdua. Kalau Anda tertinggal, Anda bisa menonton nanti kalau Yanti udah menguploadnya di kanal YouTube-nya Mercury, Radio Mercury 96. Saya Aldi bersama narasumber pamit, kita ketemu lagi dalam talk show Rumah UMKM selanjutnya. Sampai jumpa.